wabarakatuh. Wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia memberi nikmat kesehatan dan kehidupan bisa kita berkuliah pada hari ini. Salam juga alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh suri teladan bagi umat Islam seluruh dunia. Salam muhibah, salam kasih sayang buat kita semua dalam kajian pada hari ini, yaitu sebelum Bapak mengajar, Bapak mau duluan, Bapak mau absen dulu. Yaitu yang pertama Arsyid Saifullah, Hadir Ustaz. Injam Awardi, Hadir Ustaz. Siti Aisyah Amini, Hadir Ustaz. Asmawati, Asmawati belum masuk Ustaz. Oh sudah. Yusri, jadi hari ini sebelum kita mau kuliah itu, kita membaca doa dipimpin oleh Arsyid. Arsep. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu pada perkuliah kita pada hari ini yang berjudul kepemimpinan sahabat Rasulullah. Kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Beliau diakhirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Qusaifah Al-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ia adalah paling cepat masuk Islam. Diberikan kerana ia selalu membenarkan Nabi Muhammad sallallahu dalam berbagai peristiwa, terutama membiarkan peristiwa Iraq dan Mi'raj. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa menteladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menentukan keputusan. Beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan, yaitu Abu Bakar juga jadi menjadi khalifah tu setelah Nabi Muhammad dia meninggal ataupun wafat. Setelah itu
Abu Bakar jadi pemimpin pada tahun 632 sampai 634, sekitar 2 tahun dia menjadi pemimpin. Jadi Abu Bakar juga sangat memperhatikan rakyatnya, yaitu contohnya memperhatikan. Jadi Abu Bakar itu sedang memperhatikan rakyat itu. Seperti contoh, dia buat apa perkara itu untuk kesejahteraan rakyat. Sampai di sini siapa ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz, insyaallah jelas. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Yaitu yang kedua, kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap. Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Yaitu Umar bin Khattab juga menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Nama panggilan atau nama panggilnya Umar bin Khattab yaitu Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Beliau seorang berani, jujur, adil, tegas, bijaksana dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Misalnya, satu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan kantor Khalifah, kerana lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat kita rasakan adalah menetapkan kalender Hijriyah atau menetapkan tanggal 1 Muharram sebagian tahun baru Hijrah, yaitu
Umar bin Khattab juga bersifat jujur, adil, tegas. Apa saja dia buat itu tidak mau keuntungan bagi dia ataupun keluarga. Jasa Khalifah Umar bin Khattab itu jadi dia mencetakkan kalender ataupun kalender penetapan bulan-bulan dalam Islam itu. Sampai di sini siapa ada pertanyaan? Jelas Pak. Jelas kita lanjut. Lanjut. Ya, nanti Bapak mau nanya-nanya lagi nih. Yang ketiga, kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 66 sampai dengan 656 Misihi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti dermawan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar beliau pernah memberikan gandum yang angkut dengan 1,000 untuk unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering, yaitu Umar bin Khattab juga diperintah sekitarnya 12 tahun setelah Utsman, yaitu pemerintahnya pada tahun 644 sampai 656. Yaitu dia terkenal pada zaman itu, dia terkenal pada orang kaya. Dan dia juga menolong orang-orang miskin dan orang-orang derita di musim kering. Yaitu selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari bukti kedermawan, yaitu di masa pemerintahan Utsman bin Affan melakukan kodifikasi, menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan menjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk fanatik menyusun Al-Quran yang dituai oleh Zaid bin Thabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin tolong ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut dan diperbanyak
buah. Sampai di sini siapa ada pertanyaan? Tidak ada Tidak Ustaz. ada. Kalau tidak ada kita lanjut. Yang terakhir, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang khalifah yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah SAW, padahal di luar rumah. Pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah SAW akan pergi hijrah, yaitu Ali Abu Thalib ini sebagai ada sejarah masa dulu ketika Nabi tidur itu, jadi kau Quraisy itu mau bunuh Nabi, tapi ketika itu tempat tidur Nabi itu jadi diganti oleh Ali bin Thalib. Setelah itu Nabi akan pergi hijrah. Salah. Masa pemerintah Ali kurang lebih selama 5 tahun. Yaitu pada tahun 656 sampai 661. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pengawalnya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau cukup memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu dakwah, dan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi sampai di sini siapa ada pertanyaan? Yang selalu taat pada Allah Ta'ala saja. Tidak dengan manusia. Alhamdulillah jelas Ustaz. Jadi Bapak mau bertanya. Jadi khalifah yang pertama itu tadi siapa? Dan dia pemerintah itu berapa tahun? Siapa mau jawab nih? Yusril Ustaz. Ya. Khalifah pertama setelah Rasulullah wafat adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menjabat selama lebih kurang 2 tahun. Ya. Nama itu nama panggil dia apa? Abu Kuhafah tadi kalau nggak salah Ustaz. Betul Ustaz?
Ya, ya. Abdullah bin Abdullah bin Abi Khaifah. Abi ah Kuwa. ya. Abdullah bin Abu Kuhaifah. Ya, Betul, Ustaz? ya, ya. Jadi siapa mau jawab lagi nih? Indah. Iya Ustaz. Ya, jadi pertanyaan Ustaz tadi itu. Apa tadi pertanyaan Ustaz? Jadi pemimpin setelah Rasulullah itu siapa? Yang memerintah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Ustaz. Dia Abdullah. memimpin selama 2 tahun. Ya. Abu Bakar itu perempuan atau lelaki? Laki-laki Ustaz. Laki. Jadi pemimpin yang kedua itu siapa? Dan nama lengkapnya apa tuh? Apa nanya nih? Siapa bisa jawab? Jawablah. Asif. Ya, Pak. Ya Ustaz. Maaf Ustaz, mati tadi Mati laptopnya tadi. Ustaz. Iya. Jadi apa khalifah yang kedua itu siapa yang Bapak ngajar-ngajar tadi itu? Nama apa? Dan dia pemerintah itu sekitarnya berapa tahun? Arsid, bisa Ya. jawab? Khalifah yang kedua Ya. Ustaz. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Jadi dia pemerintah itu setelah Nabi wafat itu dia orang yang ke berapa tuh? Maksudnya Ustaz, orang yang keberapa? Gimana Ustaz? Jadi maksudnya kepemimpinan yang keberapa setelah Rasulullah? Kepemimpinan yang kedua Kedua. setelah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah nama lengkap Umar bin Khattab itu apa tuh? Lupa Ustaz. Wah. Siapa bisa jawab nih? Gitu. Apa tuh? Indah mungkin ingat tuh Ustaz. Lupa Ustaz. Lupa. Binnya itu lupa Ustaz. Jadi nanti Bapak bilang. Nama lengkap Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Oh, Bin Abdul Uzza. bin Abdul Uzza. Jadi Umar bin Khattab tuh jadi seorang apa tuh? Jujur atau berani atau apa tuh bersifatnya tuh? Siapa mau jawab nih? Sifat Umar bin Khattab tuh. Berani Ustaz. Apa lagi?
Jujur Adil. Ustaz. Apa lagi? Ada lagi. Merangkul masyarakatnya, Ustaz. Apa lagi? Baru Udah itu aja Ustaz. udah. Iya Ustaz. Jadi setelah Umar bin Khattab itu siapa yang pemerintah tuh? Ali bin Abi Thalib. Sekitar Utsman bin Affan. siapa? Utsman bin Affan. Bin Affan. Dia sebagai apa tuh? Orang apa tuh? Orang miskin atau orang kaya atau apa tuh? Iya, apa tadi ya? Kok udah lupa aku. Tunggu ya. Udah lupa. Tunggu ya Ustadz. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan Ustadz. Iya. Pemerintah dia tuh berapa tahun? Selama 12 tahun Ustadz. Selama 12 tahun. Iya. Jadi tahun berapa sampai ke tahun berapa? 644 sampai dengan 656 Masehi Ustadz. Betul tuh. Nggak tahu Ustadz, betul nggak menurut Ustadz? Betul. Ya. 644 sampai 556 Misihi. Yo Ustadz. Setelah itu kepemimpinan yang keempat itu siapa? Ali bin Abi Thalib Ustadz. Ali bin Abi Thalib. Dia sebagai khalifah yang keberapa? Yang terakhir Ustadz, yang keempat. Khalifah yang terakhir Ustadz. Iya betul. Dia itu jadi apa dengan Nabi Muhammad SAW tuh? Oh, Ali itu menantunya apa tadi pertanyaannya Ustadz? Persekutuan Nabi Muhammad dengan Ali itu apa tuh? Kayak mana tuh? Ali merupakan anak dari pamannya itu. Sebutannya Ya, menantunya ndak Ustadz? menantu ya betul. Jadi Ali pemerintah itu sekitarnya berapa tahun? Nggak tahu Ustadz, kurang jelas tadi, cuman sedikit-sedikit yang dapat tadi Ustadz. Sifat Ali bin Abi Thalib itu sebagai orang seperti mana tuh? Oh, Ali bin Abi Thalib itu seorang yang pemberani, Ustadz. Pemberani. Iya. Apalagi? Ada lagi nih. Cuma itu dapat Ustadz. Cuma itu yang dapat Ustadz. Dia seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Ustadz. Sampai di sini siapa ada pertanyaan lagi nih? Tidak ada lagi Ustadz, cukup. Kalau udah ada, Cukup Ustadz. cukup. Ustaz. Kalau udah ada lagi setelah ini Bapak mau pesanan kepada anak-anak itu
Bapak mau pesan kepada anak-anak itu, Apa, Pak? jadi ketika masa gak ada gereja itu, bacalah sejarah-sejarah Nabi, sejarah Khalifah itu, supaya untuk menjadi kita bisa membuat apa sehari-hari itu, dan untuk apa membuat dia menjadi teladan itu, supaya kita untuk membaiki kita sehari-hari. Oke, Ustaz, baik. Ya, Baik Ustadz. kalau Baik, Ustaz. gak ada apa-apa, nanti salah sila saya Bapak mau maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Muhammad Faidullah yang telah mempresentasikan kegiatan PPN-nya. Oke, tidak ada lagi yang ditunggu. Yang Sedapo juga mungkin lagi sibuk. Berhubung waktu zuhur udah lewat, langsung aja kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.